Sebut kereta Wush buat investasi sosial, profesor ini sindir Jokowi, makanya kuliah yang benar. Sini, King Jokowi udah klarifikasi nih soal kereta cepat, bukan cari untung tapi sini. Oh, kalau kamu bilang otak kita gak cerdas, ya udah nggak apa-apa, bayaran utangnya itu loh, 1 tahun 6 triliun itu bayaran sama junjunganmu Jokowi itu, bayaran ya, bayaran utangnya. Kamu kan mampu, jagoan kamu, bayaran utangnya ya. Jangan asal cerometan mulut kamu itu. Kamu itu yang cerdas, udah dibohongin berapa kali aja masih aja jadi penjilatnya. Penjilat atau penjilat. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Kalian dengerin baik-baik ucapan yang keluar dari mulut Jokowi ini. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Oke, buat kalian yang nonton video ini, kalau mau cuci tangan jangan lupa pakai sabun biar kotorannya hilang. Kalau cucinya pakai tai, ya makin kotor. Terkait video Jokowi tadi, gua mau respon dengan kaidah yang sering dia ucapkan, sudah tapi belum. Nah, konteksnya yang ini gua mau ganti jadi bener tapi salah. Gini, dia bilang kerugian akibat kemacetan di Jakarta itu 65 triliun per tahun dan di Jabodetabek bisa sampai 100 triliun per tahun. Data ini benar, tapi dia salah pakai. Soalnya itu adalah data kemacetan dalam kota, komuter harian, ojek online, logistik, dan lain-lain. Bukan data kemacetan antar kota. Kalau yang macetnya itu di dalam kota Jakarta, di dalam kota Bandung, kok bisa solusinya tiba-tiba kereta cepat Jakarta
Bandung. Dan lo bisa lihat sendiri dengan adanya kereta cepat ini justru menimbulkan titik kemacetan yang baru, baik itu di Jakarta ataupun di Bandung, khususnya yang dekat stasiun kereta cepat. Belum lagi tiketnya mahal, gak cocok sama pekerja harian. Jadi kereta cepat ini untuk kepentingan siapa? Dan kalau gue lihat orientasi proyek ini lebih ke prestis, bukan solusi sistemik. Nah, daripada bikin alasan yang semakin ngelantur, mending siap-siap aja karena KPK mau menyelidiki dugaan markup kereta cepat WUS ini. Dan ngomong-ngomong soal macet, dulu tuh kalau nggak salah pernah ada yang bilang kayaknya macet di Jakarta nggak susah-susah amat diatasi. Ketika dia udah jadi gubernur, ternyata macetnya masih ada. Terus bilang lagi, kayaknya kalau jadi presiden akan mudah menyelesaikan macet di Jakarta. Bacot. Kata si Jokowi, kereta cepat itu investasi sosial. Jangan dilihat untung ruginya. Kepret. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Kenapa bisa sampai ada dugaan korupsi? Karena emang itu proyek yang nggak masuk akal. Bahkan Pak Ignatius Jonan pun udah bilang, proyek itu nggak perlu, karena ntar bla 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 bla, malah dipecat. Kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak boleh pakai BUMN dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Karena yang namanya PT itu pasti cari untung. Kalau emang dari awal nggak nyari untung dan pakai embel-embel demi rakyat, harusnya full pakai duit APBN dan harus minta persetujuan DPR. Dan kalau pakai duit APBN, karena itu duit rakyat, hitung-hitungannya pasti beda. Berarti harus pakai Jepang untuk pembangunannya. Kenapa? Karena harga yang ditawarin Jepang dan bunga utangnya itu jauh lebih murah. Cuman 0,1% daripada Cina yang bunganya 3,4%. Dan kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak pakai skema bisnis to bisnis. Karena kalau pakai skema itu jelas untuk cari untung. Namanya aja skema bisnis, simpel kan? Tambah bingung lagi kan lu gimana caranya ngebelain junjungan lu. Jadi sekarang tinggal tunggu buang waktu aja. Siapa yang berani bongkar dan siapa yang ditangkap, begitu pula siapa yang bakalan dijadiin kambing itu. Pak Jokowi bilang tengahan Pak, mencari laba investasi sosial. Tanggapannya seperti apa Pak? Ada betulnya juga sedikit karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. HP-nya ada yang susah HP turunin dikit dong HP. Gimana? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopis masih kesusahan Bukan dari saya kan, dari himbarannya. Saya nggak tahu seperti apa, harusnya dia diskusi dengan himbarannya. Saya pikir itu kan pasti perbankan ngelihat yang menilai kan proyeknya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Akhirnya mantan Presiden Jokowi buka suara soal proyek kereta cepat WUS. Pak Jokowi bilang proyek ini sejak awal bukan untuk cari untung, tapi investasi sosial jangka panjang. Katanya prinsip transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Pernyataan ini kelihatannya benar, tapi konteksnya salah. Yang dipersoalkan publik bukan tujuan sosialnya, tapi tata kelolanya. Masalahnya bukan di ide kereta cepat, tapi di bagaimana proyek ini dijalankan. Penuh kejanggalan dari awal sampai seterusnya. Awalnya, proyek WUS dijanjikan murni B2B antara Indonesia dan Cina, tanpa beban APBN. Tapi faktanya malah minta suntikan dana negara, bahkan bikin BUMN terlilit utang. Dan yang mengubah juga Pak Jokowi sendiri melalui Perpres nomor 93 tahun 2021, dari skema bisnis berubah jadi beban publik. Jadi wajar kalau publik bertanya, kenapa biaya WUS bisa jauh lebih mahal dari negara-negara lain, bahkan dari Cina sendiri? Masalahnya jelas, tata kelola yang buruk dan keputusan politik yang tidak rasional. Dulu Jepang menawarkan proyek lebih murah dengan bunga lebih rendah, tapi pemerintah justru memilih Cina yang biayanya lebih tinggi dan pinjamannya lebih berat. Hasilnya, cost of run besar, beban BUMN meningkat,
dan publik yang akhirnya menanggung. Jadi, ini bukan soal WUS untuk rakyat seperti klaim investasi sosial. Masalahnya, siapa yang bertanggung jawab atas tata kelola yang buruk dari awal dan dugaan markup serta korupsi ini? WUS boleh cepat, tapi kebocoran uang rakyatnya ternyata jauh lebih cepat. Enggak, ini kata Pak Jokowi, kereta cepat itu bukan untuk cari laba, tapi investasi sosial. Sebenarnya bisa dihitung nggak sih investasi sosial itu? Bisa nih pakai SROI, namanya social return of investment. Rumusnya sederhana, sebelah 3 manfaat dari WUS ini dibagi investasinya. Yuk kita hitung dulu manfaat dari WUS ini. Pertama adalah value of time. Dia dari WUS ini bisa menghemat 1 jam 3 menit. Misalkan orang yang gajinya 7 juta per bulan yang naik WUS itu 40.000 per jam gajinya dikali 6,06 juta penumpang. Jadi menghemat 254 miliar per tahun si WUS ini. Kemudian kedua dari kemacetan. Misalkan yang naik WUS tadi dari data 6,06 juta atau 16 ribuan per hari. Misalkan 40%-nya naik mobil pribadi, jadi sekitar 8 ribuan, dan misalkan satu mobil itu yang naik WUS 1,5 orang, berarti 5.000 mobil yang mengurangi per hari dari adanya WUS ini. Sedangkan di tol Purbalingga itu 195 mobil per hari. Artinya dengan adanya WUS ini mengurangi kemacetan 2,5%. Nah, kata Pak Jokowi, kenapa 100 triliun dari kemacetan Jabodetabek dan Bandung? Tapi kalau menurutku, WUS itu cuma mengurangi macet di tol Jakarta-Bandung, bukan dalam kotanya. Misalkan 10% adalah dari 100 triliun ini. Berarti dari mengurangi kemacetan 2,5% ke 10 triliun ini bisa menghemat 250 miliar per tahun. Nah, kemudian kita hitung biaya membangun si KCC ini sekitar 120 triliun. Dapatlah tadi manfaat yang 500-an, biaya membangunnya 120 triliun, segini SROI-nya 0,042. Nah, ini untuk 1 tahun, kita hitung kalau untuk 30 tahun dengan diskonnya 8%. Nah, dapatlah 0,045. Nah, SROI yang bagus itu sebenarnya sama dengan 1 atau lebih besar dari 1. Terus perlu berapa tahun sih biar SROI-nya lebih besar dari 1? Nah, ruas kiri ini kan 19, di ruas kanan ini kalau M-nya tahila, waktunya lama banget, ini cuma sama dengan 1. Artinya apa? Berarti artinya SROI ini tidak pernah bisa tercapai yang lebih besar dari 1. Walaupun M-nya menuju tahila ya, jika penumpangnya 6,06 juta per tahun ditingkatin. Terus perlu berapa penumpang sih supaya SROI-nya lebih besar dari 1? Rumusnya tinggal kita inflasi dulu, dapatkan nanti persamaan terakhirnya kayak gini. Yang hitung untuk beberapa tahun harus segini penumpang. Untuk 60 tahun biar SROI-nya lebih besar dari 1 perlu 117 penumpang. Kalau 200 tahun pun harus 115 juta penumpang. Padahal kereta cepat WUS itu maksimal kapasitasnya cuma 13 juta. Jadi SROI ini tidak akan pernah lebih besar dari 1. Lalu berapa sih manfaat yang harus dihasilkan WUS supaya SROI-nya lebih besar dari 1? Ini reverse lagi rumusnya, dapat persamaannya kayak gini. Nah, kalau kita lihat setelah 30 tahun itu harus sekitar 10 triliun per tahunnya manfaatnya. Nah, tapi kalau kita lihat tadi manfaatnya hanya 500 miliar. Nah, mungkin ini ada yang gak kehitung ya, kayak misalnya traffic kan tadi kita perlu penuh dengan asumsi ya. Dan bisa juga mungkin ada pariwisata dengan adanya WUS ini, ada juga UMKM. Ya, kalau SROI-nya pengen lebih besar dari 1, manfaat dapatnya itu harus sekitar 10 triliun dari WUS ini. Pun bakal terrealisasi sekitar 30 triliun. Kenapa proyek yang sebenarnya sudah kelihatan punya potensi tidak layak secara finansial tidak bisa break even point? Betul. Dan menurut Bang Faisal Basri almarhum, itu butuh sekitar 150 tahun baru bisa break ya kan gitu. Jadi sebenarnya sudah begitu banyak orang yang memberitahu, mengingatkan dan memprotes, mengkritik proyek ini gitu sejak dari awal, tetapi dipaksakan. Proyek ini terus berjalan, dipaksakan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial dia bleeding terus gitu. Jadi yang jadi pertanyaan ada 2, ya kan? Kenapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini gitu? Ini 2, karena ini 2 pertanyaan yang terkait dengan akuntabilitas publik. Ya kan, tanggung jawab dari pemerintah di dalam mengambil keputusan yang punya konsekuensi ke masyarakat. Karena kalau kita lihat ada 2 aspek sebenarnya yang menjadi faktor atau isu ketidakadilan. Jadi faktor pertama itu duit yang keluar itu begitu besar, ya hanya untuk melayani jalur penumpang dari Jakarta Bandung, ya kan. Jadi ini sangat tidak adil buat masyarakat di daerah-daerah lain yang butuh sarana transportasi yang sama dalam hal volume, dalam hal kualitas gitu kan. Jarak. Betul. Lalu kemudian ketika ini dipaksakan untuk terus di cover oleh PT KAI, itu akhirnya menggerogoti layanan KAI di sektor-sektor lain, misalnya KRL, kemudian jalur antar kota, ya kan. Padahal KAI ini kan sudah sangat sehat kan sebenarnya secara
secara organisasi, secara finansial, ya kan, dan itu adalah legacy dari Pak Jonan gitu, ya kan. Tetapi kemudian sekarang dia dibebani oleh utang dan biaya operasi yang begitu besar dari sebuah teknologi impor yang proyeknya itu disetujui tanpa perhitungan yang matang. Jadi ini yang jadi pertanyaan, kenapa proyek yang sebenarnya punya potensi membebani keuangan negara itu tetap dijalankan. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS sebagai investasi sosial kini menjadi sorotan banyak kalangan, tak terkecuali Sosiolog Perkotaan Nanyang Technological University NTU, Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Menanggapi pernyataan Jokowi, Zulfikar pun memberikan sindiran telak. Lewat cuitan terbarunya di akun X pribadinya, @Sosiotalker pada Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025, Zulfikar Amir turut menyindir soal pendidikan Jokowi yang kini ramai disorot karena diduga berijazah palsu. Makanya kuliah yang benar biar paham investasi sosial itu naon, apa cuit Zulfikar dikutip pada Selasa. Diketahui, kasus ijazah palsu makin mencuat setelah Jokowi lengser dari jabatan presiden. Cukup banyak tokoh yang mempertanyakan ijazah Jokowi, salah satunya adalah pakar telematika Roy Suryo. Buntut dari tudingan ijazah palsu, Jokowi pun telah melapor sejumlah tokoh ke polisi, termasuk Roy Suryo. Kasus ini kekinian masih terus bergulir. Cuitan Zulfikar Amir yang menanggapi ucapan Jokowi soal kereta WUS yang diklaim sebagai investasi sosial turut menuai sorotan netizen hingga banjir beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen justru ikut bingung dengan pernyataan investasi sosial yang disampaikan Jokowi soal kereta WUS. Bahkan, beberapa sampai bertanya kepada akun Grok, chatbot kecerdasan buatan AI, milik Elon Musk untuk menjelaskan investasi sosial yang disampaikan Jokowi. @Grok, bisa jelaskan, apa yang dimaksud dengan investasi sosial? Tulis salah satu netizen. Ngomong asal ngawur, ceplas-ceplos bae Pak Bapak, tolong jelaskan investasi sosial itu apa @Grok. Timpal yang lain, respons Jokowi soal polemik kereta WUS. Sebelumnya, Jokowi buka suara soal polemik utang proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) atau WUS yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang. Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba. Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini. Jokowi membeberkan, proyek WUS lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial. Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa, ujarnya.